warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita kembali dengan materi pokok perkembangan iptek dalam era globalisasi serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Ini merupakan video part ketiga mengenai subtema perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Baiklah, kita mulai pemaparannya. Ya, diawali dari definisi mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Ya, teknologi informasi adalah menurut Haq dan Kane, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga bertukar informasi satu dengan yang lain. Ya, ini dia definisi mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sekarang kita lanjutkan mengenai perkembangan budaya komunikasi. Ya. Perkembangan budaya komunikasi ini diawali dari masa prabicara atau isyarat, baru ke masa bicara atau bahasa lisan, baru dari bahasa lisan ke bahasa tulisan dan visual, dari bahasa tulisan dan visual ke cetakan, bisa buku, foto, dan lain-lain, dari cetakan baru ke media elektronik dan elektromagnetik seperti telepon, kaset, video, dan lain sebagainya, baru dari media elektronik dan elektromagnetik berkembang lagi ke media komunikasi massa, yaitu seperti radio, televisi, dan lain-lain. Baru berkembang lagi ke media telekomunikasi seperti HP dan satelit. Baru yang terakhir adalah sinergi media. Sinergi media ini adalah penggabungan antara berbagai media yang ada seperti internet. Baik. Berikutnya, perkembangan teknologi informasi ada berbagai tahapan. Yang pertama, ini perkembangan teknologi informasi tahap pertama, yaitu dengan ditemukannya abakus atau sempoa lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Baru kalkulator pertama, Blaise Pascal pada tahun 1642. Baru ketiga kalkulator multifungsi Leibniz pada tahun 1672. Baru ada yang namanya prediksi Charles Babbage tahun 1830. Di sini di prediksi Charles ini semua informasi dapat disajikan dalam angka. Baru ada penemuan sistem binari dan Shannon. Itu mengenai perkembangan teknologi informasi tahap pertama. Sekarang ya kita bahas mengenai perkembangan teknologi informasi tahap kedua. Yaitu yang pertama ada komputer generasi pertama, Atasanov and Berry komputer atau ABC 1938 di Iowa State College. Baru ada komputer generasi kedua, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, oleh Mauchly and Eckert tahun 1943 di University of Pennsylvania. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini yaitu memiliki ukuran 9 x 15 meter, baru berat sekitar 30 ton, dengan 18.000 vacuum tubes, dan perlu catu daya sebesar 100 kW. Baru sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi informasi tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, perkembangan teknologi informasi itu yang pertama adanya IBM Electromechanical Machine oleh Mark pertama tahun 1944 dengan Vance Card. Baru yang kedua munculnya transistor tahun 1947. Baru komputer generasi ketiga atau IBM System 360 pada tahun 1964 dengan kecepatan 10 juta bytes per second. Baru ditemukannya chips tahun 1965. Baru ada komputer generasi keempat, IBM LSI atau Large Scale Integration tahun 1970. Baru ditemukannya microchip atau microprosesor Intel dengan 18.000 vacuum tubes pada tahun 1972. Ini dia mengenai perkembangan teknologi informasi tahap ketiga. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi informasi tahap keempat.
Apa saja perkembangan teknologi informasi tahap keempat? Yang pertama ada mikroprosesor Intel 8080 atau 2300 transistor. Baru ada mikroprosesor Intel Pentium MMX tahun 1996. Baru ada mikroprosesor Intel Pentium pertama di tahun yang sama juga, yaitu tahun 1996. Baru berikutnya ada mikroprosesor Intel Pentium keempat dengan 55 juta transistor pada tahun 1999. Dan yang kelima ada mikroprosesor Intel Itanium 2 dengan 13 miliar transistor pada tahun 2002. Ya. Inilah dia perkembangan teknologi informasi tahap keempat. Baru kita membahas mengenai dampak perkembangan teknologi komunikasi modern. Apa dampaknya? Yang pertama yaitu berkembangnya budaya konsumtif. Yang kedua, maraknya gejala hedonistik. Yang ketiga, adanya perubahan etika, moral, dan sikap mental. Ya, adanya perubahan etika, moral, dan sikap mental ini memang hal yang paling ditakuti dari dampak berkembangnya teknologi komunikasi modern. Baru yang kedua ada merenggangnya ikatan sosial dan kekerabatan. Baru yang berikutnya ada banjir informasi. Ya, informasi di sini bukan hanya informasi yang benar, tapi juga ada informasi yang salah seperti hoax. Baru yang terakhir ada tumbuhnya imperialisme baru. Ya, demikianlah pemaparan singkat pada part 3 kali ini dengan sub materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sampai ketemu pada part selanjutnya, yaitu part 4. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.